Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratman. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Ada nggak yang tidak ada hari ini? Hadir semua, Pak. Ya, sebelum kita belajar, silakan pimpin untuk berdoa. Silakan Ananda, David, pimpin untuk berdoa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Ya, silakan kembali duduk. Terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan berdiri. Kita cek kerapian kalian. Ini bajunya, semuanya, dasi-dasinya. Nah, selanjutnya kita semangat pagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Kelas 7. Is the best. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita mengingat kembali materi sebelumnya. Materi yang kita ajarkan adalah aritmatika sosial, yaitu bruto, neto, dan para. Nah, materi sebelumnya tentang apa? Lagi? Apalagi? Impas, pajak, diskon, bunga. Ya, silakan kalian kerjakan. Kita akan melihat dulu asesmen diagnostik atau pengetahuan awal kalian. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, silakan dikumpulkan. Kita ingat kembali tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan desimal. Ini yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kalian kerjakan. Apa yang kalian dapat? Tahu nggak apa itu bruto? Neto? Apa manfaatnya? Untuk mengetahui berat suatu benda. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke motivasi. Motivasi belajar kalian supaya lebih meningkat lagi. Kita lihat video berikut ini. Matematika itu pelajaran yang menentukan dan diberi. Mengapa? Karena dianggap pelajaran yang sulit dan membosankan. Tapi sayangnya, dari mulai dulu di kampus sekolah dasar sampai lulus SMA, kita selalu ketemu sama yang namanya matematika. Lalu, kenapa matematika selalu dipelajari? Dan apakah dia seperti itu di kehidupan kita? Kalau tidak, matematika selalu ada di sekitar kita. Dari kecil yang kamu potong sama besar, respon yang dikasih sama di kamus favorit kamu, sampai berguru tinggi itu dirasakan dan matematika. Ya, gimana? Video tadi? Tambah semangat? Nah, oke, tambah semangat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kita pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik mampu menentukan besaran bruto, neto, dan para dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran dengan model PBL, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan bruto, neto, dan para dengan tepat. Nah, kemudian manfaat belajar matematika. Yang pertama, manajemen keuangan pribadi. Ya.
kalian bisa mengatur keuangan kalian. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pembagian biaya. Ya. Apa maksudnya? Dikasih uang. Nanti kalau yang jadi ibu-ibu, ya, suaminya kasih uang, ini cukup untuk belanja 1 bulan. Ya. Nah, kemudian pengelolaan diskon dan penawaran. Ini yang biasanya masuk mall. Ada diskon. Ya, paham? Ya, oke. Langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah yang pembelajaran yang pertama adalah memahami konsep permasalahan yang diberikan. Kemudian yang kedua, diskusi kelompok dan memperhatikan hasil diskusi kelompok. Yang ketiga, menyimpulkan pembelajaran. Yang keempat, refleksi. Dan yang kelima adalah tes evaluasi atau tugas mandiri. Nah, itu penilaiannya. Ada penilaian profil Pancasila, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ya, kita masuk ke langkah pertama, yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Perintahnya amatilah. Apa yang diamati? Nah, ini di depan Bapak ada membawa pita. Terus ini juga sama, ya. Apalagi ada gelas. Nah, lihat di situ ada bertuliskan apa tulisannya? Net wise bruto. Apa artinya? Berat bersih. Ya, terus bruto berat kotor. Apalagi? Neto berat bersih. Tara bungkusnya atau kemasannya. Oke, selanjutnya silahkan kalian bikin kelompok dari permasalahan yang ada. Ya. Bruto, neto, tara. Kalian cari, kalian peragakan. Contoh, di sini ada timbangan. Ya. Timbangan ini nanti kita akan timbang. Berapa beratnya ini? Kelihatan sudah beratnya? Berapa? Ya, ini dengan bungkusnya. Nah, nanti bungkusnya kita buka. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua. Silakan kalian bentuk kelompok. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah, Bapak akan membagikan tahap ajar dan RKPD-nya. Nah, sekarang silakan kalian baca bahan ajarnya dan kemudian dikerjakan LKPD-nya. Dipersilahkan.
preventif. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok lainnya nanti menanggapi hasil dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi menjelang siang. Perkenalkan, saya sebagai pembicara Miss Dian Waradan, Ibu Mariana Manet, Aisyah Masana. Saya akan menjelaskan hasil dari kelompok kami yang bertema tentang matematika, sosial, Buto, Neto, dan Tara. Aktivitas 1. Timbanglah makanan ringan yang sudah kalian bawa dari rumah dengan langkah-langkah seperti berikut. 1. Timbang utuh bersama dengan kemasannya. 2. Timbang hanya makanannya saja. 3. Timbang hanya kemasannya saja. Catatlah hasil penimbangan dalam tabel di bawah ini. Kemudian jawab pertanyaan yang diberikan. Tabel hasil pengamatan kami untuk nama makanan teh gelas, berat keseluruhan 135 gram, berat isi 130 gram, berat kemasan 5 gram. Untuk nomor 2, tiktak 2 bungkus tiktak, berat keseluruhan 30 gram, berat isi 28 gram, berat kemasan 2 gram. Mengapa nilai nanti yang tertera pada kemasan berbeda dengan hasil berat penimbangan makanan yang kalian timbang secara utuh? Karena neto adalah berat makanan tanpa bungkus. Jika ditimbang maka berbeda hasilnya karena bungkusnya memiliki berat juga. Nilai neto yang tertera pada kemasan sama atau mendekati dengan nilai berat apa setelah kalian lakukan penimbangan pada makanan yang kalian bawa. Saat menimbang buto tiktak, beratnya hampir sama dengan neto tiktak karena selisihnya hanya 1 gram. 3. Dari hasil pengamatan, berat manakah yang dimaksud sebagai buto? Yang dimaksud sebagai buto adalah berat kotor atau berat isi beserta bungkusnya. Dan 4. Dari hasil pengamatan, berat manakah yang dimaksud sebagai tara? Selisih antara buto dan neto atau selisih antara berat isi dengan bungkusnya. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya silakan. Ya, oke. Dari kelompok lain silakan ditanggapi apa hasil dari kelompok 1 tadi. Silakan. Dari kelompok 2, tadi kan habis dari tabel hasil pengamatan kan ada penjelasan dari jawaban nomor 2. Nilai data yang tertera pada belasan sama atau mendekati dengan nilai berat apa setelah kalian melakukan penimbangan dari makanan yang kalian bawa? Coba dijelaskan. Saat menimbang buto atau yang biasa dibilang berat kotor tiktak, beratnya hampir sama dengan neto tiktak karena selisihnya hanya 1 gram. Jika kita menimbang menggunakan timbangan tersebut, kita melihat beratnya hampir sama antara berat tiktaknya saja dengan berat tiktak beserta bungkusnya. Itu sebabnya beratnya hampir sama karena selisihnya hanya 1 gram. Jika yang dalam bungkusnya adalah cairan seperti teh gelas atau minuman-minuman, apakah bisa dibilang selisihnya 1 mm, 1 mili, atau 1 gram? Jika kita menimbang menggunakan timbangan gram, maka hasilnya adalah gram. Harus tetap gram ditulis karena kita menggunakan timbangan gram. Ya sudah, terima kasih. Sama.
mempresentasikan hasil yang kami kerjakan dari lembar yang peserta didik itu dengan materi aritmatika sosial, Buto, Neto, dan Tara. Aktivitas kedua, Dani akan memulai usaha biskuit. Dia akan menjual biskuit dengan berat besi 200 gram. Kemudian ia mengemas dan mengubah biskuitnya dengan langkah sebagai berikut. Langkah pertama, melengkapkan kemasan pada neraca. Langkah kedua, memasukkan biskuit ke dalam kemasan. Dan langkah pertama, dari saat meletakkan kemasan pada neraca dengan timbangan 0,15 gram itu saja belum ada isinya. Dan langkah kedua, saat memasukkan biskuit ke dalam kemasan dengan berat 200 gram saat sudah ada isinya. Diskusikan dalam kelompok apakah apa yang dilakukan Dani sudah benar. Berikan alasan dan kemukakan pendapat kalian. Sebenarnya betul saja jika wadah atau neracanya dihilangkan, maka neraca atau wadah saja sudah seberat 0,15 gram. Jika Dani tetap menjual hasil biskuit yang ia kemas, tentukanlah bruto, neto, dan Tara dari biskuit yang dijual Dani. Menurut kami, brutonya sama dengan 215,0 gram, netonya sama dengan 200,0 gram, dengan Tara sama dengan 15,0 gram. Kesimpulannya, neto adalah berat suatu barang tanpa kemasan. 2. Bruto adalah berat suatu barang dengan kemasannya. Dan 3. Tara adalah berat kemasan. Jika bruto sama dengan neto, maka neto tambah Tara. Dengan neto sama dengan bruto, akhirnya mengurangi Tara. Dan Tara sama dengan bruto, berarti mengurangi neto. Salah tidak, mohon maaf. Jika ada pertanyaan, tolong diajukan. Ya, oke. Ada pertanyaan? Silakan. Saya. Ya, silakan. Dari kelompok 3, Indah. Mengapa nilai neto dan Tara pada kemasan berbeda dengan hasil berat penimbangan makanan yang kalian timbang secara utuh? Jadi dikarenakan selisih langsung dari pabrik tidak seimbang karena timbangannya kan berbeda. Jadi otomatis dari berat kemasan yang dari pabrik dengan berat yang harus kita timbang itu juga berbeda. Makasih. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ada? Ya, silakan dari Indah. Yang nomor 4, dari hasil pengamatan, berat yang manakah yang dimaksud sebagai Tara? Berat dari kemasan atau bisnisnya? Ada lagi? Ya, oke. Ada lagi cukup? Ya, oke. Kalau ada lagi, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Saya akan mempresentasikan kerjasama kami dalam mengerjakan soal matematika bruto, neto, dan Tara. Saya dengan pembicara Indah Fatmasari dan kami akan menjelaskan tentang timbanglah makanan ringan yang sudah kalian bawa dari rumah dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Timbang utuh bersama dengan kemasannya. 2. Timbang hanya isi makanannya saja. 3. Timbang hanya kemasannya saja. Catatlah hasil penimbangan dalam tabel di bawah ini. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. 1. Makanan ringan dengan 3 bungkus tiktak. Berat keseluruhannya adalah 0,5. Berat isi 0,4 gram. Berat kemasan 1 gram. 2. Minuman teh gelas. Berat keseluruhannya adalah 500 gram. Berat isinya 49 gram.
sedangkan timbangan secara utuh itu dengan pembungkusnya. 2. Nilai neto yang tertera pada kemasan sama atau mendekati dengan nilai berat apa setelah kalian lakukan penimbangan pada makanan yang kalian bawa. Karena kami itu meneliti dari timbangan gram itu berbeda, jadi jika kita meneliti pasti akan berbeda. Aktivitas 2. Dani akan memulai usaha biskuit. Ia akan menjual biskuit dengan berat bersih 200 gram. Kemudian ia mengemas dan menimbang biskuit dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah 1. Meletakkan kemasan pada neraca. Langkah 2. Memasukkan biskuit ke dalam kemasan. Biskuit dalam kelompok. Apakah langkah yang dilakukan Dani sudah benar? Berikut alasan dan mengungkapkan pendapat kalian. Jika Dani tetap menjual hasil biskuit yang dia kemas, tentukanlah dulu neto dan cara dari biskuit yang dijual oleh Dani. Bruto 200,15 gram, neto 200 gram, tara 0,15 gram. Kesimpulannya 1. Neto adalah berat benda tanpa pembungkusnya atau istilah berat bersih. 2. Bruto adalah berat benda dan pembungkusnya atau istilah berat kotor. 3. Tara adalah sebagai selisih antara neto dan bruto. 4. Bruto sama dengan neto ditambah tara. 5. Neto sama dengan bruto dikurang tara. 6. Tara sama dengan bruto dikurang neto. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada yang bertanyakan? Ya, silakan. Bruto, neto, dan tara. Bisa diulangi? Jelaskan bruto, neto, dan tara. Bruto, neto, dan tara. Neto itu dari istilah berat bersih, itu tanpa pembungkusnya. Bruto itu istilah berat kotor yang ditimbang dengan pembungkusnya. Dan tara itu adalah selisih dari neto dan bruto. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Sama. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika sudah, sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan. Silakan ini untuk kelompok selanjutnya, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini. Dira Satriana Tampani. Di sini saya akan mempresentasikan aktivitas 2. Dani akan memulai usaha biskuit. Dia akan menjual biskuit dengan berat bersih 200 gram. Kemudian ia mengemas dan menimbang biskuitnya dengan langkah sebagai berikut. Langkah 1. Letakkan kemasan pada neraca. Langkah 2. Masukkan biskuit ke dalam kemasan. Diskusikan dalam kelompok apakah langkah yang dilakukan Dani sudah benar. Berikan alasannya dan mengungkapkan pendapat kalian. Mencari berat. Jika Dani tetap menjual hasil biskuit yang dia kemas, tentukan bruto, neto, dan tara dari biskuit yang dijual Dani. Bruto tersebut adalah 200 gram, netonya 185 gram, taranya 0,15 gram. Kesimpulannya, neto adalah berat isi atau berat bersih. Bruto berat kemasan beserta isinya atau berat kotor. Tara
Ya, kesimpulan dari Tara itu apa? Tara adalah berat kemasannya saja. Kalau Tara itu Bruto dikurang Neto. Iya. Terima kasih. Ya, oke, ada lagi? Tidak ada. Ada, silakan. Pada aktivitas 2, jika Dani tetap menjual hasil biskuit yang ia kemas, tentukanlah bruto, neto, dan tara dari biskuit yang dijual oleh Dani. Iya. Brutonya 200 gram, netonya 185 gram, taranya 0,15 gram. Apakah sudah jelas? Ya, gimana? Jelas? Jelas. Terima Ya, kasih. oke. Nggak ada yang tanya lagi, sekarang silakan. Izin bertanya, tadi dari kelompok 3 Atina Fatmasari bilang bertanya, Dani akan memulai usaha biskuit. Ia akan menjual biskuit dengan berat berisi 200 gram. Kemudian ia mengemas dan menjual biskuitnya dengan lalu ada juga, jika Dani tetap menjual hasil biskuit yang tidak kemas, tentukanlah bruto, neto, dan tara dari biskuit yang dijual Dani. Nah, tadi Putri kan bilang kalau taranya 0,15 gram. Mengapa bisa segitu? Karena hasil bruto dikurang neto, jadi hasilnya tara. Jelas. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus. Kami sudah semua. Kemudian silakan kalian bertukar jawaban kalian dari kelompok masing-masing ke kelompok 1 dengan kelompok 2, 3 dengan kelompok 4. Silakan. Silakan beri tanggapan. Kelompok 2, pada aktivitas 2, pada nomor 4, bruto sama dengan neto, ditambah jawabannya 15,0 gram. kenapa bisa jadi 15,0? Jadi kan brutonya adalah 215,0 gram. Sedangkan netonya sama dengan 200,0 gram. Jadi jika dikurangkan hasilnya adalah 15,0. Makasih. Saya ingin bertanya, ini dapatnya bruto itu dari hasil dari mana ya? Hasil dapat bruto itu hasil dari mana? Bruto itu adalah hasil dari neto ditambah dengan tara, yaitu isi ditambah dengan berat isi ditambah dengan berat bungkusnya, sama dengan bruto atau berat kotor. Terima kasih. Sama. Kesimpulan untuk hari ini, bruto, neto, dan tara. Neto adalah bruto dikurang dengan tara, bruto adalah neto ditambah tara, dan tara adalah bruto dikurang dengan neto. Nah, neto adalah berat bersih suatu barang. Kemudian bruto adalah berat suatu barang beserta dengan kemasannya. Tara itu adalah bungkusnya. Nah, sekarang silakan kalian kembali bentuk ya, kembali ke bentuk semula. Kita akan masuk ke evaluasi mandiri atau tugas mandiri. Silakan ditulis
kelas kalian. Dipersilakan. Silakan dikumpulkan hasil tugas pekerjaannya. Ya, oke, terima kasih. Silakan kembali duduk ke tempat semula. Selanjutnya kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Aritmatika sosial. Bagian mana yang sudah kalian kuasai? Oke. Bagian mana yang masih terasa sulit? Bruto. Oke, kalau Bruto nanti dijelaskan kembali. Bagaimana pesan kalian setelah pembelajaran hari ini? Jempol ke atas atau jempol ke bawah? Alhamdulillah. Berarti kita belajar hari ini adalah menyenangkan. Oke, pelajaran kita akan tutup. Sebelum Bapak tutup, silakan Anda David untuk memimpin berdoa. Silakan ke depan. Mengakhiri pelajaran mereka sudah memberi tanaman berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Pelajaran